kembali lagi di podcast SMP Negeri 28 Surabaya. Spendupan Pasti bisa, iki lore. Yes! Creativity is the only way to survive. Perkenalkan, saya Laksmita Mayura Yulindra dari kelas 8B sebagai host podcast SPAP. Perkenalkan, nama saya Aura Cynthia Citra Kirana dari kelas 8G sebagai duta SPAB. Perkenalkan, nama saya Ahmad Zainali dari kelas 9B sebagai duta SPAB SMP Negeri 28 Surabaya. Sebelum kita mulai podcast, gimana kalau kita bahas seleksi duta zaman dulu? Boleh. Itu pengalaman yang menarik juga. Gimana proses dari seleksi duta sih? Untuk prosesnya sih ada yang susah, ada yang gampang. Tapi ya lama-lama juga gampang sih. Kalau susah itu kira-kira dari apa? Kalau untuk susah itu, kalau dari aku itu manajemen waktunya. Karena kan kita challenge dari satu hari ke hari yang lainnya itu cuma diberi waktu satu malam. Dan itu butuh persiapan yang lebih lagi. Oh, singkat sekali ya waktunya. Yeah. Pasti menegangkan juga buat terus ke challenge selanjutnya. Untuk challenge-nya itu menurut kalian mudah atau susah? Beberapa ada yang mudah, ada juga yang susah. Kalau dari saya yang mudah itu challenge wawancara ya, yang awal-awal. Waktu wawancara, dan menurut saya yang paling susah itu saat berpidato 3 bahasa. Ya, karena kita tuh menghafalnya waktunya tidak lama loh itu. Wah, kira-kira berapa lama? Ya sekitar 2 hari. Iya, 2 harian. 2 harian. Menggunakan bahasa Indonesia atau campuran? Menggunakan campuran, yaitu 3 bahasa. Yang pertama adalah bahasa Indonesia, yang kedua bahasa daerah yaitu bahasa Jawa, dan yang ketiga yaitu bahasa Inggris. Kenapa kok harus menggunakan 3 bahasa? Kenapa nggak bahasa Indonesia aja yang gampang gitu? Kalau menurut saya di zaman sekarang ini bahasa Inggris sangat diperlukan ya, karena ini kan era globalisasi, jadi kita sering berkomunikasi dengan orang-orang luar, jadi kita memerlukan bahasa Inggris. Kalau untuk bahasa Jawa kita memang harus melestarikan bahasa tersebut karena bahasa sehari-hari. Ya, bahasa sehari-hari dan budaya kita juga. Dan itu juga bisa saja itu tamu dari luar negeri datang ke sini. Nah, kita kan harus menggunakan bahasa Inggris karena bisa aja tamu itu nggak bisa bahasa Indonesia atau bahasa Jawa gitu. Wah, berarti para calon-calon duta alias duta yang sekarang ini udah mateng banget ya untuk menerima tamu dari negara lain gitu. Insya Allah sih sudah, insya Allah. Untuk rintangan terberat saat seleksi itu pasti ada banget ya. Nah, kira-kira apa aja? Yaitu salah satunya waktu yang singkat dan jadwal yang padat sekali sih. Itu juga saat saya menjalani seleksi duta juga minggu itu juga ada persami, jadi pengaturan waktu sangat diperlukan di situ. Wah, jadi susah banget buat nge-manage waktu karena mereka bertabrakan banget ya. Sekali. Setelah kalian menjadi duta itu langsung kebagi seperti duta adiwiyata, duta literasi, atau langsung Saat pertama-tama itu kami masih belum ditentukan mau jadi duta apa. Setelah itu kami dapat panggilan, dan saat panggilan tersebut diumumkan kita menjadi duta apa, dan yang jadi duta ini gitu-gitu. Wah, jadi secara acak gitu. Iya, secara acak. Kalian pernah mikir nggak sih kalau ketolak atau bahkan keterima gitu kayak gimana gitu? Kalau untuk ketolak sih saya sebenarnya nggak apa-apa juga, karena ini adalah pengalaman pertama bagi saya. Ya, jadi kita harus mencoba-coba dulu. Iya, mencoba-coba dulu, dan walaupun ketolak pun ini adalah pengalaman yang berharga bagi saya. Kalau misal kalian tertolak gitu, terus kalian ditawarin untuk menjadi duta lagi, kalian itu kira-kira mau nggak? Mau aja sih, karena kalau kita mampu kita akan mau, tapi kalau kita merasa kita kayak kurang mampu gitu, kita mikir-mikir dulu mungkin. Untuk challenge-nya kan pasti banyak dan menantang banget ya. Iya. Nah, kira-kira apa aja sih challenge-nya? Untuk challenge-nya itu yang pertama kita pastinya dipilih oleh guru. Nah, selanjutnya itu kita disuruh untuk membuat ribbon dan video perkenalan. Iya. Nah, setelah itu kita dipanggil untuk membuat poster.
Posternya ini bingkainya dari daur ulang. ya, itu kan soalnya pasti ada sampah. Nah, daripada sampah yang nggak kepakai, mending kita gunakan sebagai bingkai saja. Setelah itu kita korban, kita simulasi menjadi korban bencana. Nanti itu ada 3 peran. Ada korban, ada yang menyelamatkan, dan juga ada yang membawa korban itu. Nah, yang terakhir kita disuruh untuk pidato 3 bahasa yang sempat kami singgung tadi. Itu sebelum berpidato kami diberitahu, awalnya kami mengira hanya berpidato dengan bahasa Indonesia saja. Tetapi waktu itu para juri menentukan dengan 3 bahasa. Jadi kita mungkin agak shock juga, dan waktunya pun singkat gitu. Ya, itu rintangannya besar sekali. Perasaan kalian waktu ngejalanin seleksi itu gimana? Pastinya deg-degan. Pastinya deg-degan karena kita nggak tahu ya. Ya kita kurang tahu gitu. Berarti itu ada sistem eliminasi gitu ya? Iya, itu dari kalau tidak salah berapa peserta ya? 120-an mungkin. Iya. Dan hanya dipilih 16 orang saja. Wah, itu berarti sengit sekali ya. Iya. Waktu kalian menjadi duta kan pasti pengalamannya banyak sekali ya. Nah, boleh dong sebutin apa aja pengalaman yang kalian dapat gitu. Pengalaman yang kami dapat itu, kalau sebelum menjadi duta kami itu sempat mengikuti simulasi, dan saat itu kami hanya menjadi pesertanya saja. Saat kami menjadi duta, kami mengikuti simulasi itu, tapi kita menjadi petugasnya. Itu yang membedakan. Habis itu ada beberapa pengalaman menarik juga. Saat menghadapi bencana alam, peran utama duta SPAB itu ngapain? Kalau untuk peran utama kami yaitu pastinya mengedukasi para warga sekolah, karena insya Allah kami sudah mengetahui bagaimana cara mengatasinya, bagaimana cara menanganinya, apa itu bencana alamnya, cara berlindung diri. Ya, jadi itu akan membuat proses evakuasi menjadi lebih mudah saat terjadi bencana alam sungguhan. Cara kalian mengedukasi para warga sekolah itu bagaimana? Cara mengedukasinya kita bisa menggunakan poster. Ya, kita juga menggunakan lagu. Iya, lagu. Biasanya lagu itu akan diputar saat pembiasaan pagi. Wah, jadi para warga juga pasti ingat sekali ya. Iya, ingat sekali, walaupun tidak terlalu mendengarkan, minimal terbesit gitu di pikiran. Menurut kalian simulasi bencana alam ini penting banget nggak sih? Menurut kami sih penting banget, karena negara kita ini kan termasuk di wilayah ring of fire. Jadi Indonesia ini sering mengalami bencana alam, misalnya gempa bumi. Jika kita tidak melakukan simulasi, maka nantinya jika terjadi bencana alam sungguhan kita tidak mempunyai persiapan, dan itu akan memakan banyak korban. Wah, jadi simulasi ini penting sekali ya tentunya buat mempersiapkan diri kita sendiri maupun mempersiapkan orang lain gitu, supaya mereka bisa tahu apa yang harus mereka lakukan di saat keadaan yang genting gitu. Cara efektif kalian menyampaikan informasi bencana alam itu bagaimana sih? Kan ada beberapa cara yang itu kurang efektif, yang mereka mungkin tidak paham gitu. Iya. Yang paling efektif pastinya simulasi. Iya, paling simulasi. Karena seperti terjadi gempa asli, tapi ini hanya simulasi saja. Itu membuat gambaran saja, membuat gambaran jika terjadi bencana alam sungguhan. Terus habis itu yang kedua mungkin kita sudah memutar lagu tadi, lagu tentang bencana alam yang diputar saat pembiasaan pagi. Dampak program SPAB ini terhadap keamanan dan kesejahteraan lingkungan sekolah itu apa saja? Dampak dari program SPAB ini tentunya mengarah ke arah positif ya, karena kita membantu siswa dan siswi memiliki kesadaran akan pentingnya pengamanan bencana alam. Jadi itu akan meminimalisir korban saat terjadi bencana alam sungguhan. Jadi rata-rata para warga di sini sudah mengetahui cara mengevakuasi diri yang baik dan benar itu bagaimana supaya mereka tetap bisa berlindung dengan selamat. Iya.
Cara kalian mendukung upaya peningkatan kesadaran bencana di kalangan warga sekolah itu bagaimana? Kan pasti para warga di sekolah ini juga nggak peka gitu terhadap lingkungan sekitar. Ya mungkin yang beberapa yang kami sebutkan tadi ya, yaitu salah satunya simulasi bencana alam dan memutar lagu setiap pembiasaan pagi, itu sih. Oh iya, cara mengevakuasi diri sendiri itu kira-kira bagaimana? Jadi yang pertama harus kita lakukan itu pastinya tetap tenang ya. Yang kedua itu kita harus segera mencari tempat berlindung yang paling dekat dengan kita. Misal kita ada di kelas, tempat berlindung yang paling dekat dengan kita adalah meja. Jadi kita bisa menggunakan meja itu untuk berlindung. Kita berlindungnya di bawah meja sampai menunggu situasi agak aman sedikit. Nah, kalau udah aman kita bisa segera berlindung di titik evakuasi. Ya, menuju ke titik evakuasi. Tempatnya itu ada di lapangan Sekolah SMP 28 ini. Nah, karena duta di SMP Negeri 28 ini kan pasti sangat banyak ya. Ada duta literasi, adiwiyata, seni, SPAB, inklusi, dan lain sebagainya. Nah, di antara duta-duta itu apakah kalian pernah melakukan kolaborasi bersama? Kami pernah melakukan itu, yaitu saat melaksanakan simulasi kami berkolaborasi dengan Duta SRA dan Duta Profil Pelajar Pancasila. Di situ kami membagi tugas, ada yang menjadi tim evakuasi, ada yang mencatat data-data, ada yang membunyikan sirine dan lain sebagainya. Untuk simulasi kan pasti membutuhkan banyak peralatan, bahkan mungkin yang membantu-membantu. Nah, kira-kira apa saja yang dibutuhkan untuk simulasi? Yang dibutuhkan itu yang pertama adalah tandu untuk mengangkut para korban. Yang kedua itu adalah para siswa yang sukarelawan menjadi korban. Yang ketiga itu adalah beberapa alat make up untuk membuat korban itu seolah-olah terkena dampak dari gempa bumi tersebut. dan juga kita juga pastinya membutuhkan sirine agar siswa dan siswi tahu saat terjadi gempa itu. Dan tetap waspada gitu Iya. ya. Untuk melakukan simulasi, kira-kira ada petunjuk tersendiri nggak sih supaya para warga itu bisa langsung paham mereka harus melakukan apa gitu? Ada petunjuk. Jadi sebelum kita melakukan simulasi itu kita mengumpulkan semua ketua kelas Dan dari kita kelas 7, memberi 8, petunjuk 9. ketua kelas itu nantinya akan memberi petunjuk kepada siswa dan siswi di dalam kelasnya itu. Ya, jadi itu membuat persiapan kita matang gitu. Jika sekiranya ada korban asli saat bencana alam, kira-kira kalian akan melakukan apa? Kami akan, untuk yang terdekat kami akan menghubungi tim PMR sekolah kita dulu. Habis itu kita jika memang keadaan darurat, kita akan berkomunikasi dengan puskesmas terdekat. Supaya lebih cepat Ya, mendapatkan lebih cepat mendapatkan pertolongan. pertolongan. Sebelum melakukan simulasi, kira-kira petunjuk tersendiri untuk para warga itu sudah ada apa belum? Sudah ada. Kita juga sudah menyiapkan ada beberapa materi yang itu berisi tadi langkah-langkah pengamanan bencana, dan itu sudah dikirimkan oleh wali kelas ke seluruh siswa. Wah, berarti dengan adanya duta SPAB ini lingkungan sekolah menjadi lebih aman ya tentunya. Karena kesiapan para warga dalam menghadapi bencana alam itu pasti sudah ada sekali ya di benak mereka. Dan mereka juga mengetahui cara mengevakuasi diri sendiri dan melakukan hal yang mereka butuhkan saat simulasi itu terjadi. Wah, nggak kerasa ya kita udah menemani Sobat Spendupan. Terima kasih sudah meluangkan waktunya dan semoga sukses selalu. Amin. Sekian dari podcast Duta SPAB ini, Spendupan. Pasti bisa, Ikilore, yes. Maaf jika ada salah kata maupun tindakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.